Kita lanjutkan kuliah fisika ini. Kita sudah sampai ke video 15 kalau salah. Pada video 14 kita bahas teori mengenai statika titik dan benda. Sudah ada satu aplikasi. Nah, sekarang kita bahas aplikasi yang berikutnya tentang konsep statika titik dan benda. Aplikasi yang kedua, kita minta tinta dulu ya. Aplikasi nomor 2. Misalnya ada dinding tegak dan ada lantai. Ya, ini. Kemudian ada batang diletakkan di sini. Sorry, gambarnya jelek. Nggak lurus. Kita hapus. Ya, ini gambarnya kita perbaiki dulu. Minta alat tulis warna hitam. Ini ada batang. Maaf, gambarnya nggak lurus. Kita ulangi ya, jelek ya. Oke ya, begini aja ya. Kita tebal sedikit di sini. Oke, batang diletakkan miring begini. Ini sudutnya alfa. Kemudian koefisien gesekan antara dinding dan batang itu F misalnya. Kemudian antara lantai dan batang F juga sama, biar seperti sana sama aja koefisien gesekannya. Tegelnya sama, mungkin tembok dan lantainya ini. Nah, sekarang pertanyaannya, nah ini kan kalau alfa terlalu kecil, kira-kira gimana? Kira-kira batang ini akan tergelincir ya, jatuh. Kalau tegak atau agak tegak yang mirip si alfa diperbesar, ini oke ya. Jadi kita ingin dicari alfa minimum agar batang tidak jatuh ya, terpeleset jatuh. Nah, batang terpeleset pakai istilah orang yang tidak apa-apa ya. Oke, analisis.
Kita gambar gaya-gaya yang berperan di sini. Ini berat batang, kita sebut aja G, massa kali percepatan gravitasi. Dan apa yang terjadi? Ini ada normal di sini. Ini titik A misalnya. Ini titik P. Ini normalnya kemana? Ini tegak lurus permukaan, jadi normalnya ke atas. Kita beri simbol NA atau N1 boleh aja. Kemudian normal di B sini. Arahnya kemana? Tegak lurus permukaan. Jadi normal yang diberikan dinding ke batang itu ke arah horizontal. Ini NB atau N2. Kemudian kalau mau terpleset itu kira-kira batang yang di bawah itu mau bergerak ke kanan, berarti gesekannya kemana? Gesekannya ke kiri ya. Ini W1. Yang di sini kalau mau terpleset dia bergerak ke bawah batangnya, berarti gesekannya kemana? Gesekan berlawanan dengan arah gerak, yaitu ke atas. Ini adalah W2. Oke. Nah, sekarang kita cari alfa minimum agar tidak tergelincir. Batang tidak atau belum ya. Jadi W-nya belum, masih bisa mengatasi situasi ini gesekannya. Jadi W di 1, ini W maksimum ya, adalah F N1. Ini saat belum tergelincir, jadi masih kuat, W-nya masih cukup. Ini F N1. Kemudian di B juga ini dari sigma bukan, ini rumus gesekannya W2 F bulan sama, gampangkan saja 2. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Ini menghasilkan apa? Fx berarti V1 sama dengan N2. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Ini apa? N1 vertikal, W2 vertikal. W1, N2 ya, sudah betul. Sekarang yang Fy-nya ini ada W1 plus W2 yang vertikal. Sama dengan apa? W1 sigma Fj itu N1 plus W2, yang ke atas itu adalah N1 dan W2. Itu harus bisa mengatasi G. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Sekarang satu lagi. Persamaan apa lagi sekarang kita punya? Kita butuh berapa persamaan toh?
Ada N1 tidak tahu, N2 tidak tahu, W1 tidak tahu, W2 tidak tahu ya. Nah, kita perlu mencarinya ini. Fn1 betul, Fn2 ya betul. Oke, sekarang persamaan lagi apa? Sigma torsi sama dengan 0 untuk semua titik. Jadi bisa kita kenakan di B, bisa kita kenakan di A, bisa kita kenakan di titik pas G itu. Kita usahakan agar apa? Banyak yang hilang torsinya. Jadi kalau di A itu yang hilang apa? N1 dan W1. Kalau di B itu N2 dan W2. Jadi apa yang kita pakai? Nah, kita pakai misalnya terhadap A. Sigma torsi sama dengan 0 terhadap A misalnya. Jadi torsinya yang ada apa? N2. Kalau searah jarum jam kita anggap plus positif. N2 tengahnya berapa? Nah, ini misalnya panjang batangnya L. Misal panjang batang sama dengan L. Maka jaraknya apa ini? L ini L sin alfa ya. Adalah torsi dari N2. Kemudian torsi dari W2. Arahnya plus juga karena itu searah jarum jam. W2 kali lengannya berapa? Nah, ini apa? L cos. Itu arah jarum jam. Yang N1 dan W1 hilang karena lengannya 0, kan jaraknya terhadap 0. Kemudian juga L ini. L arahnya berlawanan dengan jarum jam, jadi minus. G kali jaraknya apa? Ini setengah L cos alpha. Ini adalah persamaan 5. Sekarang kita bisa mencari alfa, tapi juga sekali harus mencari N1, N2 dulu. N1, N2. Jadi unknown-nya apa ini? Tidak diketahuinya. Itu adalah N1, N2, W1, W2 dan alfa. Sama dengan berapa? 5. Lalu persamaannya berapa? Kita lihat tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Lima persamaan dengan 5 unknown dapat diselesaikan. Oke. Nah, sekarang apa dulu kira-kira?
W1, W2 kita masukkan ke persamaan 3 dan 4 itu. W1 sama dengan W1 sama dengan Fn1 sama dengan N2. F dari 1 dan 3. Fn1 sama dengan kita main N2 ya, atau sama dengan tadi, samanya kita lihat ini kok sampai W1 sama dengan N2, jadi Fn1 sama dengan N2. Ini persamaan 6. Kemudian dari 2 dan 4. Apa ini? 2 dan 4, N1 plus Fn2 sama dengan G. N1 plus Fn2 sama dengan G. Ini persamaan 7. Kemudian digabung. N2 itu diganti berapa? Dari 6 dan 7 ya. N2 adalah Fn1, masukkan ke 7, F kuadrat berarti. Ini N2 diganti Fn1, jadi F kuadrat N1. Jadi kita bisa mencari apa? N1 G per 1 plus F kuadrat. G sama dengan 1 plus F kuadrat. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang mana ini? Sekarang N1 kita masukkan, N2 nya bisa dicari sekaligus ya. Fn1 sama dengan N2, betul? Fn1 sama dengan N2. Jadi F ini dari persamaan 8. Sekarang kita gabung 8 ini digabung dengan masukkan ke 6. F kali G 1 plus F kuadrat sama dengan N2. Ini jadi N2 berapa? N2 sama dengan ya ini F G 1 plus F kuadrat. Sekarang kita tujuannya mencari alfa. Alfa masuk ke persamaan yang mana? Nah, ini pakai yang persamaan sebelumnya. N2L sin alfa masuk persamaan 5 ya. N2 harusnya saya hapus dulu.
N2 L sin alfa. Sedangkan N2 adalah FG satu plus F kuadrat L sin alfa plus, kita lihat N2L W2 L cos alfa. W2 L cos alfa. W2 itu Fn2. Berarti Fn2 kali L cos alfa min G setengah L cos alfa. Min G Nah, sekarang L-nya hilang ini. Jadi F G 1 plus F kuadrat F G 1 plus F kuadrat sin alfa sama dengan ini pindah ke sana, jadi setengah G min pindahkan jadi plus min F N2. Oh, N2 sudah ada ini. F2 adalah FG jadi FG F kuadrat G 1 plus S kuadrat cos alfa. Betul? FG ya, ini G-nya dicoret, jadi ketemunya sin, oh ini harus ada kurungnya ya, ada kurungnya begini ya, tinggal manipulasi aljabar saja. G-nya kecoret, jadi F 1 plus F kuadrat sin alfa sama dengan ini kita jadikan 1/2, jadi tinggal apa? 1 min 2F kuadrat ya, 1 min 2 betul? 1 min 1 plus F kuadrat min F kuadrat. Sebentar, kita lihat lagi. 1 min F kuadrat per 1 plus F kuadrat. Jadi tinggal ini 1 plus F kuadratnya hilang. Ini ada cos alfa, tangan alfa
Ini 1 min F kuadrat per F. Wah, ada duanya. Duanya di mana? Duanya di sini, ada 2 ini. Ini sini 2, ini 2. Ini 2 F kuadrat ini. Ya. Coba kita lihat lagi. Soalnya harus bolak-balik. Ini yang enggak enak. Ini per 2 harusnya. 1 ini 1 plus F kuadrat min 2 F kuadrat per 2. Ini ada 2-nya. Ini. Jadi tinggal apa? Tangan alfa sama dengan 1 min F kuadrat per 2F. Jadi alfa yang dicari adalah sama dengan sudut yang tangennya adalah 1 min F kuadrat per 2F. Ini adalah sudut yang kita cari, alfa. Sekarang contoh aplikasi yang ketiga. Ini sudah tidak cukup, saya kira saya pindah ke halaman berikutnya. Contoh aplikasi 3. Ini suatu menara destilasi atau apa, alat industri kimia yang berupa bejana tinggi. Berada di tanah. Nah, kalau ini bisa kita sketch begini saja. Kemudian ada di diameternya ya, diameternya ini D. Tingginya ya sembarang saja, H. Bayangkan ini H relatif tinggi. Kemudian ada angin meniup. Angin. Kecepatannya V meter per sekon misalnya. Ya, angin apa enggak tahu kecepatannya. Kemudian angin ini meniup menara ini. Jadi seolah-olah ini terdorong ke sana. Jadi seolah-olah menara ini akan tertarik ke sana dengan gaya gesekan tadi. Gesekan dari angin tadi. Ini adalah F, gaya gesekan. Ya, jadi diameter menara tinggi H, diameter D, dan kecepatan angin V. Nah, tiupan angin memberikan gaya ke benda. Rumusnya F sama dengan CD rho A V kuadrat
per 2. Nah, ini teorinya akan saudara pelajari di pelajaran yang lebih tinggi. CD itu yang disebut dengan koefisien drag. Kemudian rho adalah dapat massa fluida yang mengalir. Dalam hal ini apa? Udara. Kemudian A, luas tampang benda. V, kecepatan angin. Kalau dibalik, misalnya Anda naik motor, anginnya udaranya diam, tapi saudara yang bergerak itu sama aja. Kita akan mendapat gaya yang rumusnya kayak gini nih. Nah, sekarang yang atas mendapat gaya punya torsi, bawahnya memberikan torsi. Nah, sekarang torsi total yang diderita oleh bagian bawah menara ini berapa? Tuh, ingin dicari torsi total akibat dorongan angin yang diderita bagian bawah menara. Nah, ini mau dipatahkan ya, mau dirobohkan oleh angin ini. Baliho kalau terlalu tinggi besar itu nanti kena angin ya bisa rubuh. Jadi kalau tiang listrik tiang bendera mungkin enggak, karena itu kecil dan cukup kuat ya. Nah, sekarang gimana mikirnya? Katakanlah X sama dengan 0 ini di lantai ini, di tanah itu X sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau bagian ini, bagian menara. Karena ini tidak jaraknya tidak sama, ini X, ini adalah dx. Ditinjau bagian menara pada ketinggian X sampai X plus dx, dengan catatan dx ini sangat kecil. Nah, sekarang kita teruskan. Karena dx mendekati 0, maka bagian yang ditinjau tadi sering disebut elemen yang ditinjau. Kalau dx-nya kecil maka dianggap berjarak sama X. Jadi sebenarnya X plus dx dan X, tapi dx-nya mendekati 0 ya, sama dengan X saja dari tanah. Misal gaya gesek
bagian tersebut DF. Lalu torsi akibat angin di bagian tersebut, elemen tersebut, kita sebut D to. Nah, lalu kita bisa mencari gaya ini. Gayanya berapa? Tadi rumusnya CD rho A. Hanya luas tampang. Lebarnya luas tampang, bukan luas permukaan menara ya, luas tampang menara. Kalau tingginya dx berarti apa? Luasnya adalah diameter menara kali dx. Ingat luas tampangnya. CD rho A V angin kuadrat per 2. Ini kita ringkas. CD rho D V kuadrat per 2 dx. Lalu torsi yang diterima berapa? D torsinya sama dengan DF kali gaya lengannya adalah X. Jadi CD rho D V kuadrat dx kali X. Atau kita sederhanakan, CD rho D V kuadrat per 2 X dx. Sekarang tinggal kita integralkan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan seluruh tinggi itu H. Ini kalau menaranya tingginya 0 ya torsinya 0. Nah, kalau tingginya H, torsinya sama dengan torsi yang dicari. Jadi kita dapatkan torsi CD rho D V kuadrat. Integral X adalah setengah, jadi 4. X kuadrat, ini X sama dengan 0, X sama dengan H. Oke, betul kira-kira. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja. Kalau dimasukkan 0 itu tidak ada pengaruhnya. Jadi CD rho D V kuadrat H kuadrat per 4. Nah, ini adalah torsi yang kita cari akibat tiupan angin pada menara. Kalau dari rumus itu kita lihat apa? Diameter berpengaruh, jadi makin gemuk itu gesekan yang diterima makin besar, torsi yang diterima makin besar, lebih mudah rubuh ini. Nah, sekarang kalau pengaruh lagi apa? Kecepatan angin, jelas pengaruh angin itu pengaruhnya kuadratis. Anginnya 2 kali, torsinya 4 kali ya. Maka angin kencang itu sangat berbahaya. Kemudian apa? H, pangkat 2 juga, tingginya 2 kali, torsinya 4 kali. Wah, ini pengaruhnya besar sekali. Maka kalau buat baliho jangan tinggi-tinggi ya. Tinggi gaya torsinya 4 kali. Kemudian apa? Rho, apa maksudnya? Kalau rho-nya kan rho udara, itu kecil ya. Tapi kalau itu yang lewat adalah air, misalnya tsunami, maka rho-nya besar. Kira-kira, wah ya, air itu rho-nya 1
udaranya 0,0013 1000 kali. Jadi torsi yang diterima kalau yang lewat tuh air itu 1000 kali lebih besar dari kalau yang lewat udara, angin. Jadi tsunami itu efeknya jauh lebih dahsyat daripada kalau ada angin kencang. Kemudian yang paling lebih berbahaya lagi apa? Air bercampur dengan pasir atau batu-batu kecil. Misalnya di Jogja ada sungai yang banyak pasirnya, di Jembatan Kerasa itu harus kuat betul karena itu adalah lahar dingin istilahnya. Yang lewat itu air dan campuran dengan butir pasir kecil, tapi rohnya besar itu, sehingga roh cairan yang lewat besar. Ini juga menyebabkan torsinya besar, jembatan bisa terhanyut dan sebagainya. Batu-batu besar bisa terbawa dan sebagainya. Ini interpretasi fisiknya. Oke, kita akhiri video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.